Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat untuk belajar? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh dipimpin oleh cowok. Yang cowok, ya. Silahkan kita. Sebelum kita memulai berdoa ini, akan baiknya kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rijal sudah memimpin doa. Sekarang Ibu presensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Hadir, Ibu. Oke. Nah sekarang Ibu punya. Nah Ibu mau salah satu peserta didik Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa Inai silakan bacakan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia dan Banjarmasin. Yang kedua mengidentifikasi cara penyebaran Islam. Dan yang ketiga menganalisis bentuk interaksi budaya Islam dengan budaya lokal Banjar, Bu. Oke, terima kasih Inai sudah membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar masjid apa? Masjid Sultan Suryansa, Ibu. Ada yang pernah ke Masjid Sultan Suryansa? Nah, ada yang tahu di mana letak Masjid Sultan Suryansa? Di Kuil. Betul, semuanya sudah tahu ya ini Masjid Sultan Suryansa. Nah, jadi Masjid Sultan Suryansa ini memiliki arsitektur yang khas dari Banjarmasin, di mana arsitektur dari masjid ini bernuansa Islam. Sekarang Masjid Sultan Suryansa ini adalah masjid tertua di Kalimantan Selatan, di mana masjid ini memiliki arsitektur, memiliki atap tumpang dan memiliki bangunan yaitu di atas bangunan yang berbentuk khas Banjar banget nih. Nah, jadi Ibu punya suatu pertanyaan masalah. Bagaimana Islam dapat berkembang dan berorientasi dengan budaya Banjar hingga menghasilkan bangunan dan tradisi seperti Masjid Sultan Suryansa. Sebelum kalian menganalisis pertanyaan masalah Ibu mau menjelaskan sedikit penjelasan dari materi ini. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan Islam dan cara penyebarannya dan bagaimana budaya lokal Banjar berinteraksi dengan budaya Islam. Nah, perkembangan Islam di Indonesia. Jadi anak-anak, di Indonesia Islam adalah negara yang memiliki umat yang terbanyak, di mana Islam masuk sejak abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan perdagangan ini dibawakan oleh pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Dan agama Islam berkembang pesat pada abad ke-13 sampai ke-16 yang didukung oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan Banten. Adapun faktor perkembangan Islam di Indonesia, yang pertama ada lewat perdagangan dan pelayaran.
betul. Jadi faktor perkembangan Islam di Indonesia yaitu dibawakan oleh para wali songo dan dakwah ulama-ulama, di mana para wali songo menyebarkan Islam lewat dakwahnya melalui kearifan lokal yang ada di lingkungan, seperti kan wali songo adanya banyak di Jawa. Nah, para wali songo memanfaatkan kearifan lokal dengan contohnya seperti wayang. Para wali songo menggunakan wayang untuk menyebarkan Islam, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan yang ada di lingkungannya, tetapi memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam pertunjukan dari wayang. Lalu ada faktor perkawinan, di mana dari para pedagang-pedagang tadi melakukan interaksi dengan warga-warga lokal, lalu menikahi atau kawin dengan warga-warga lokal agar terus ada menyebarnya agama Islam dari perkawinan tadi dan menghasilkan keturunan-keturunan yang berkelanjutan yang beragama Islam. Lalu yang keempat ada faktor politik dan ekonomi kerajaan Islam, di mana dahulu kita kenal Indonesia memiliki kerajaan yang banyak, di mana para kerajaan dulunya agama yang digunakan dalam kerajaan Islam itu ada Hindu-Buddha, dan Hindu-Buddha memiliki dijajah oleh kerajaan Islam, dan kerajaan Islam menang ketika berperang dengan kerajaan Hindu-Buddha, lalu memiliki perjanjian dengan kerajaan Buddha dan Hindu. Lalu mereka ikut beragama Islam karena kalah. Nah, selanjutnya cara penyebaran Islam. Yang pertama, jalur perdagangan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, perdagangan tadi dibawakan oleh pedagang-pedagang Islam dari Gujarat, Arab, dan Persia. Dan yang kedua ada dakwah dan pendidikan pesantren. Jadi setelah menyebarnya Islam, para ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama serta para wali songo menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai wilayah yang tersebar di Nusantara. Terus yang ketiga ada kesenian wayang dan tembang. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, para wali songo menyebarkan agama Islam dengan cara memasukkan dari kearifan lokal yang ada di lingkungan. Dan yang keempat tadi sistem perkawinan. Nah, adapun dampak dari penyebaran Islam ini, yang pertama muncul kerajaan-kerajaan Islam, di mana karena kerajaan Islam ini, karena kerajaan sebelumnya karena dari agama Hindu-Buddha yang memiliki sistem kasta, lalu dari kerajaan-kerajaan Islam sistem kasta itu hilang. Dan selanjutnya pesantren berkembang sebagai lembaga pendidikan, di mana dari penyebaran Islam oleh para ulama-ulama terdahulu, lembaga pendidikan yang berorientasi pada pesantren-pesantren itu semakin meluas. Dan yang keempat ada muncul akulturasi budaya Islam lokal. Selanjutnya ya, silakan. Interaksi budaya Islam. Jadi interaksi budaya adalah
Nah, jadi interaksi budaya adalah pencampuran budaya Islam atau dengan budaya lokal tanpa menghilangkan budaya aslinya. Contohnya seperti arsitektur Kerajaan Demak, Masjid Demak, di mana arsitektur Masjid Demak itu memiliki arsitektur seperti atap tumpang tindih yang khas Nusantara. Tetapi dari Masjid Demak itu ada perubahan, yaitu mengikuti unsur-unsur dari agama Islam. Terus ada seni ukir yang berubah menjadi, karena agama Islam itu tidak memperbolehkan umatnya untuk mengukir atau membuat seni dari makhluk hidup. Jadi karena dari budaya-budaya terdahulu itu menggunakan seni dari makhluk hidup, jadi tidak di agama Islam tidak diperbolehkan, lalu diganti menjadi motif dari geometri ataupun tumbuhan-tumbuhan. Dan contoh lainnya seperti wayang. Wayang tadi kan tetap dipertahankan, tetapi cerita dari pertunjukan wayang tadi disisipkan unsur-unsur agama Islam. Nah, interaksi tadi, yang pertama proses pencampuran budaya Islam dengan budaya lokal. Yang kedua, tidak menghilangkan budaya asli seperti yang Ibu contohkan tadi. Yang ketiga, melahirkan arsitektur, seni, tradisi, dan sistem sosial yang baru yang khas dari agama Islam itu sendiri. Nah, ini interaksi budaya Islam di wilayah Banjarmasin. Karena kita berada di wilayah Banjarmasin, jadi kita menggunakan contoh yang ada di lingkungan kita. Jadi Islam itu masuk ke Banjarmasin lewat sungai-sungai Barito dan Uin. Karena zaman dulu itu kita sangat memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi kita dan sebagai jalur utama perdagangan. Jadi para pedagang dari Melayu dan Arab masuk ke Kalimantan Selatan sambil membawakan ajaran-ajaran Islam sambil berdagang. Nah, contoh lainnya yang menyebarkan agama Islam di Banjarmasin itu seperti Datuk Lampayan. Di sini ada yang tahu Datuk Lampayan? Tahu, Ibu. Pernah ziarah ke sana? Pernah. Nah, Datuk Lampayan adalah salah satu yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan. Yaitu beliau menyebarkan agama Islam menggunakan dakwah beliau dan penyebaran dengan membangun pesantren-pesantren. Jadi pesantren yang tertua di Kalimantan Selatan pun didirikan oleh beliau. Lalu contoh akulturasi dari interaksi budaya Islam di Banjarmasin itu, yang pertama ada Masjid Sultan Suryansa seperti gambar yang pertama tadi. Nah, di Masjid Sultan Suryansa tadi arsitektur Banjar itu masih ada seperti atap tumpang tindih. Tetapi di dalam Masjid Sultan Suryansa itu ada unsur Islamnya seperti pahatan-pahatan yang berkhas dari agama Islam. Yang kedua ada tradisi Ba'ayun Mulut, yaitu tradisi ini diadakan ketika bulan Maulid saja, dan ayunan-ayunan ini diayun oleh para anak-anak atau orang dewasa juga ada. Nah, yang ketiga ada seni madihin dan lamut bernilai Islami. Jadi madihin pernah jalan madihin lah anak-anak? Pernah. Nah, madihin dari interaksi budaya ini memiliki yang bernilai, isinya itu bernilai Islam seperti ada petuah-petuah atau nasihat-nasihat yang bernilai Islam tetapi menggunakan seni madihin. Terus yang keempat ada rumah hubungan tinggi berorientasi kiblat. Jadi rumah-rumah yang ada di Banjar pun diarahkan oleh pendakwah dulu seperti Datuk Lampayan itu mengarah kepada
Jadi banyak rumah-rumah itu yang mengarah kiblat. Yang selanjutnya, ya jalur masuknya tadi jalur Sungai Barito dan Kuin. Lalu perdagangannya tadi dibawakan oleh pedagang-pedagang Arab dan Melayu. Dan dakwah yang menyebarkan Islam di Kalimantan itu yaitu dakwah ulama seperti Datuk Kelampaian tadi. Nah, ini akulturasi budaya Banjar ya. Itu contohnya seperti masjid bertingkat Banjar dengan mihrab Islam. Jadi masjidnya itu tetap khas Banjarmasin, tetapi isi dari masjid itu bernilai agama-agama Islam seperti mihrab tadi. Terus ada tradisi maulid, bayun maulud. Terus pantun madihin bernuansa Islami, rumah adat tanpa ornamen makhluk hidup. Jadi rumah-rumah adat yang ada di Banjarmasin itu tidak yang menggambarkan makhluk hidup, tetapi dengan seni tumbuhan atau ornamen-ornamen lainnya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Di sini kelompok pertama, di sini kelompok kedua. Jadi pertanyaan yang ada di awal tadi, bagaimana Islam dapat berkembang dan berinteraksi dengan budaya Banjar hingga menghasilkan bangunan dan tradisi seperti Masjid Sultan Suryansa. Jadi dalam LKPD ini kalian akan ditugaskan untuk mengisi tabel yang ada di LKPD, yaitu tentang perkembangan Islam, penyebaran Islam, interaksi budaya Islam, di mana akan ada dua contoh, yaitu contoh lokal. Kita berada di mana? Banjarmasin. Jadi contoh-contoh yang ada di Banjarmasin. Lalu ada contoh nasionalnya, yaitu se-Indonesia. Kalian bisa menjawab mengikuti dari PPT Ibu atau penjelasan yang telah Ibu paparkan ya. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan LKPD. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Semuanya paham? Paham. Oke. Contoh nasionalnya apa itu perkembangan? Ya, nasional berarti satu Indonesia. Nah, contohnya gimana itu? Boleh, silakan tulis. Namanya jangan lupa ya. Jika ada yang ditanyakan. Inai bantu temannya. Ijal juga sama itu bantu Ayu. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan memaparkan hasil diskusinya ya. Ibu mau kelompok pertama itu Inai, silahkan maju ya nanti. Kelompok kedua Ijal. Masih ada yang dibingungkan? Gak apa-apa kok, singkat. Berarti kalian paham ya. Sama-sama ya, apa aja?
Kak? Sebentar lagi, Bu. Sudah, bentar ya. Tunggu kelompok 2 dulu selesai. Masih ada waktu 30 detik untuk mengerjakan. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Ibu beri waktu setiap kelompok mempresentasikan 2 menit. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil Yang lain dengarkan ya hasilnya. Islam pada paragraf lokal Banjarmasin dari kelompok 1 dengan anggota Inai dan Puja. Jadi hasil analisis pertama yaitu perkembangan. Contoh nasionalnya munculnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Denmark, dan Banten pada abad 13 sampai 16 Masehi. Islam berkembang karena perdagangan, dakwah wali songo, perkawinan dan masuknya raja-raja Islam ke Islam. Contoh lokalnya yaitu perkembangan Islam ditandai dengan masuknya Islamnya Sultan Suriansah dan berdirinya Kesultanan Banjar melalui jalur sungai dan perdagangan Melayu Arab di Kuwait. Kedua, ada penyebaran. Contoh nasionalnya Islam menyebarkan melalui jalur perdagangan, dakwah ulama dan pesantren. Kesenian seperti wayang serta perkawinan. Penyebaran berlangsung damai dan mudah diterima oleh masyarakat. Contoh lokalnya Islam menyebar melalui perdagangan di Sungai Barito, dakwah dan tukang bayam, serta interaksi perdagangan Melayu Arab dengan masyarakat Banjar. Yang ketiga yaitu interaksi. Contoh nasionalnya Masjid Demak dengan atap tumpang khas Nusantara, seni ukir tanpa patung, dan wayang yang diberi cerita-cerita bernuansa Islam. Contoh lokalnya Masjid Sultan Suriansah dengan arsitektur Banjar tetapi menggunakan mihrab Islam, tradisi bahaya mulut, seni madihin berjiwa Islami, rumah hubungan tinggi yang mengarah ke kiblat dan tanpa ornamen makhluk hidup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok 1. Sepertinya anak pada ngantuk ya. Kita ice breaking dulu ya. Sebelum melanjutkan ke kelompok kedua. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ikuti gerakan yang ada di video ya. Siap, Bu. Semangat ayo. Semangat dan semangat. Ayo yang semangat ayo. Yo yang lebih cepat lagi ayo. Sudah selesai. Semangat? Oke, kita lanjut untuk kelompok 2 untuk presentasikan hasilnya. Silakan kelompok 2, Ijal. Kami dari kelompok 2. Ini hasil dari analisis kami. Yang pertama, perkembangan. Contoh hasilnya yaitu
Kerajaan Gorontalo di Sulawesi Selatan dan Kerajaan Ternate Tidore di Maluku berkembang pesat sebagai kekuatan Islam di timur Indonesia setelah para penguasanya menganut Islam. Perkembangannya juga didukung oleh hubungan dagang yang berempah dan pengaruh ulama yang datang dari luar. Kemudian contoh lokalnya itu perkembangan Islam terlihat dari bertambahnya kampung-kampung Muslim di sekitar Kuin dan berkembangnya lembaga pendidikan agama seperti surau atau langgar setelah Kesultanan Banjar berdiri. Dakwah ulama Banjar seperti Syekh Asad Al-Banjari memperkuat proses perkembangan tersebut. Yang kedua, penyebaran. Contoh nasionalnya yaitu penyebaran Islam berlangsung melalui para mubalik dan penyair seperti Hamzah Pansuri di Aceh dan Jalur Haji Nusantara yang membuat masyarakat belajar Islam langsung dari Timur Tengah dan kembali menjadi penyebar agama Islam di daerahnya. Kemudian contoh lokalnya yaitu Islam menyebar melalui kegiatan pengajian kampung, majelis taklim, serta pendidikan kitab kuning yang diajarkan di tepian sungai. Para ulama lokal seperti Guru Sekumpul dan keturunan ulama Banjar melanjutkan tradisi dakwah Islam dan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, interaksi. Contoh lokalnya, sistem kalender Islam dipadukan dengan tradisi lokal seperti sekaten di Yogyakarta dan gerebek maulid di Cirebon. Masjid-masjid awal di Nusantara juga dibangun tanpa ubah tetapi tetap mengikuti fungsi masjid Islam. Kemudian contoh lokalnya adanya maulid hafsi yang dibacakan masyarakat Banjar, perpaduan lantunan syair Islam dengan gaya Banjar, kuliner Banjar seperti wadai khas, halal dan tanpa unsur ritual non-Islam juga berkembang setelah pengaruh Islam masuk, serta upacara adat pernikahan Banjar dipadukan dengan akad nikah Islam. Oke, terima kasih Rijal. Tepuk tangan di nanti aja dulu karena kita sudah selesai untuk pembelajaran. Nah, karena kalian sudah mempresentasikan hasil dari analisis, gimana nih pembelajaran hari ini? Materinya mudah dipahami atau gimana? Nah, untuk mengukur tingkat kepahaman kalian dari materi hari ini, maka nanti akan Ibu sebarkan Google Form untuk kalian kerjakan secara individu ya setelah pembelajaran kita hari ini. Karena waktu kita sudah habis, jadi Ibu mau salah satu dari anak peserta didik Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, Puja, silakan. Jadi kita hari itu belajar tentang interaksi budaya. Adapun contohnya itu dari nasional yaitu munculnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan Banten. Adapun contoh lokalnya yaitu perkembangan Islam ditandai dengan masuknya Islam Sultan Suryasa dan berdirinya seperti Kesultanan Banjar melalui jalur sungai dan perdagangan Melayu Arab di Kuin. Oke, terima kasih Puja. Beri tepuk tangan buat terima kasih sudah memaparkan kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan Rijal untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Nanti Google Form-nya Ibu kirimkan ya linknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.